Halo, halo, halo. Balik lagi bersama kita kelompok 5. Jadi ini adalah podcast yang ketiga kita ya teman-teman ya. Ini yang ketiga Betul. kita. Jadi Betul. kita saat ini di episode ketiga ini kita akan bahas terkait apa nih? Kita akan bahas terkait pengalaman kita selama 1 minggu ini di pembelajaran agenda satu gitu ya. Sebelum itu, akan kita perkenalkan dulu, akan saya perkenalkan dulu teman-teman di kelompok 5 ini. Yang pertama ada Mbak Hesti, silakan lambai-lambai tangan. Hesti Puspitasari. Eh, Kemudian ada Mas Hedianto Dwi Kusuma, silakan lambai-lambai. Oke. Terus di sini ada Mas Ivan Rismanto, silakan lambai-lambai Halo tangannya Mas, halo biar Mas. ditahu yang mana. Terus ada Mas Ilham Muda Halo guys, dan what's ada up? Beli Ngurah Padita. Oke. Halo. Oke, terkait sorry satu Ya lagi. itu. Sama Mbak Saya Mbak belum Hania dikenalin, Mas. Sitepu. Maaf, maaf, mohon maaf ya, kelewatan. Ada Mbak Hania Sitepu juga dari Irigasi dan Rawa. Oke, sebelum kita mulai, kemarin kan kita selama 1 minggu ini ada banyak banyak materi yang kita bahas ya. Menurut teman-teman dari semua materi itu yang paling menarik materi yang mana sih? Yang paling ngena di teman-teman mungkin itu dulu mungkin dari Mbak Hani dulu yang paling menarik dari semua materi yang materi yang mana? Kalau aku pribadi, menurutku sih lebih ke materi yang isu kontemporer ya. Karena eh, di situ tuh kita juga bahas Hmm. kayak isu-isu yang lagi happening. Mungkin hal-hal yang aku awalnya nggak tahu, aku jadi tahu gitu. Jadi pembahasan-pembahasan isu-isunya yang mungkin aku Oh. kurang update, dari situ tuh kita juga membicarain tentang itu. Aku rasa itu sih. Terus aku juga ditambah tadi juga kan hari ini kita bahas tentang isu juga, aku jadi tahu gimana nih menentukan isu mana yang paling cocok buat aku bahas. Dan itu juga relate sama nanti kalau kita ada tugas aktualisasi kan. Jadi menurutku itu yang paling menarik. Oke. Kalau dari Mbak Hesti gimana? Yang paling menarik yang mana dari semua materi yang sudah disampaikan pada minggu ini agenda satu ini? Mbak Hesti? Kalau dari aku sih mungkin di materi pertama ya Mas, eh, soalnya kalau misalkan kita lihat nih sekarang ini kan lagi ini banget ya, lagi happening banget untuk demonstrasi dan sebagainya macamnya. Nah, di isu pertama, Oh. di materi pertama di mana kita belajar tentang wawasan kebangsaan dan juga bela negara, di situ kita bisa belajar lebih lagi untuk bagaimana caranya tetap bersatu sebagai suatu bangsa. Mungkin itu sih yang relate juga sama yang Mbak Hani tadi Mm-mm. katakan. Itu sih, Mas. Soalnya relate dengan kejadian kita sekarang soalnya ya. Lagi genting-gentingnya. Betul, Oke, betul. lanjut dari teman-teman siapa lagi yang mau menanggapi silakan. Ayo, dari Mas Hedi atau Mas Ivan atau Mas Ilham atau Mas Murah. Ayo silakan siapa mau duluan? Halo Bang. Eh, Silakan silakan. Gimana? Algoritma kebangsaan. Nah, algoritma kan kita kan biasa dengar di komputer ya. Ini ada di kebangsaan, Hmm. aneh juga ya. Terus kok ada Iya, iya. kebangsaan-kebangsaan? Oh ternyata dalam bermedsos atau dalam berinternet kita juga harus mengedepankan sikap-sikap kebangsaan, cinta tanah air dan persatuan. Itu aja sih Bang. Mm-mm. Jelas. Siap, 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 siap. Algoritma kebangsaan. Oke, itu lumayan menarik sih menurut saya. Karena sebelumnya kebetulan saya juga jurusannya informatika, jadi belajar algoritma juga. Jadi kok ini ada algoritma kebangsaan yang agak jauh dengan nilai-nilai komputer ya, tapi nilai sosial di algoritmanya. Oke, lanjut, silakan. Siapa lagi yang mau menanggapi dari Mas Eh, Ilham aku atau juga Mas aku Ivan? boleh ya. Kalau aku juga ini nih kayaknya Hmm. sependapat sama Bang Hadi di algoritma kebangsaan itu kan kalau yang dijelaskan sama Pak Palen di tanggal 29 kemarin itu realitas kebangsaan yang terus berkembang lah itu dari zaman dahulu zaman sampai zaman sekarang. Ini menurutku yang
menarik di situ adalah perkembangan ideologi kita tentang kebangsaan gitu dari nilai, identitas dan aksi. Jadi sedikit penasaran aja aku kenapa terjadi perbedaan gitu antara algoritma kebangsaan generasi sebelumnya dan generasi kita. Oke, oke, oke. Sama Jadi juga baik algoritma untuk kebangsaan. didalami gitu menurutku. Kayak perbedaannya. Ya, oke, oke. Ayo, lanjut, Iya, lanjut. Silakan, siapa lagi? Ayo, Mas, Saya apa, mungkin Bri Nurah, ayo. Ah, izin ah, Mas, ah. suara saya masuk nggak Mas? Oh, Untuk masuk ini saya masuk. Mas sendiri yang Ivan, ayo, ayo. kelak delay apa Mas? Ya untuk yang Apa? menarik Enggak Pak, pas. saya halo halo. Iya, materi yang menarik selama 4 hari pembelajaran Jagana satu ini. Ya Mas untuk Ivan, yang ayo. paling Apa yang menarik? menarik di ya itu yang hari pertama Mas terkait wawasan kebangsaan dan bela negara. Karena kita Hmm, jadi terkait untuk pelaksanaan rencana aksi bela negara yang dapat dilakukan di lingkungan kerja, seperti menjaga kebersihan lingkungan kerja. Kemudian kita juga diajari tentang berakhlak itu, Mas. Mungkin itu, Mas. itu paling menarik ya. Terkait bela negara. Mantap. Berarti Oke, ini aku ayo aku lanjut. yang Bri terakhir ya. Nurah. Ya, ya. Aku Ayo, yang ayo, terakhir ayo. berarti ini. Ayo. Materi yang paling menarik selama seminggu ini adalah bagaimana cara kita membuat PU menjadi lebih kuat dan lebih baik. Sebenarnya aku sih nggak nyangka ya, karena PU itu ternyata sebesar itu untuk lingkup kerjanya. Apalagi kita kan dari berbagai macam dirjen kerja kan. Jadi banyaklah tantangan kita ke depannya untuk membuat Indonesia ini menjadi lebih baik. Seperti itu sih. Oke, 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 oke. Berarti kalau mau lihat detailnya, bisa nonton podcast kita sebelumnya ya, di episode kedua. Kedua kan bener ya, Iya, kemarin bisa ya, bisa nonton podcast terkait kedua kalau nggak salah. bagaimana membuat PU menjadi lebih baik. Teman yang nonton ini berarti bisa nonton podcast episode kelompok 5. CPNS Latsar, CPNS PU, Bas 4 Medan. Oke, apa lagi nih yang mau kita bahas? Ini guys, pergi ah. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Jadi kalau dari saya sendiri, isu yang paling menarik terkait pembahasan kita di minggu pertama kemarin terkait Anggada satu itu juga isu kita saat ini ya, terkait demo-demo, terkait aksi massa yang lumayan sangat eh, sangat luar biasa ya kalau kita lihat di berita-berita banyak pengrusakan di sana sini, terus banyak penjarahan di di rumah-rumah anggota DPR. Nah, karena dari ketujuh anggota kita ini ada 3 orang, termasuk saya memilih isu kontemporer. Ayo kita bahas itu gimana teman-teman? Setuju nggak terkait Setuju, setuju. demo saat ini? Boleh Boleh, sih. boleh, boleh. Nah, menurut teman-teman terkait gimana tanggapannya terkait demo ini? Ayo, silakan dari Mas Ilham dulu, Mas Duta dulu, silakan yuk. Ah, oke, kalau saya pribadi ya mengenai demo saat ini itu saya dari segi positif saya itu bagus sih untuk mengungkapkan aspirasi dari kita yang masyarakat tentunya karena kecewa ya kita kan. Terutama kita nih kita kan kecewa apa pajak kita dinaikkan efisiensi di mana-mana tapi itu dengan hal dua tersebut keuntungannya itu dipakai oleh bapak-bapak dan ibu-ibu di anggota dewan gitu jadi kita tentu merasa gundah lah gitu kita tidak serak di hati gitu. Kalau menurut saya sih itu saya kayaknya di sisi ini deh saya di sisi positif mengenai hal ini. Oke, oke. Tapi kalau dari sisi pendemo yang merusak fasilitas umum, terus menjarah apa namanya rumah-rumah anggota DPR itu bagaimana kalau menurut teman-teman? Yang lain silakan.
Izin Mas. Mungkin kalau dari aku hal tersebut emang Hmm. hal negatif ya yang disebabkan dari demo itu sendiri, tetapi kita juga tidak boleh mengesampingkan adanya provokator dalam demo tersebut. Jadi menurut aku akarnya itu adalah di provokatornya sehingga pendemo tuh merasa terprovokasi. Jadi dia intinya kayak ikut-ikutan kayak gitu ya. Nah, yang perlu diusut menurutku adalah provokatornya sih. Selain pendemonya juga sebenarnya salah untuk terprovokasi. Gitu sih kalau dari aku. Iya, iya. Jadi sebenarnya ini memang aspirasi masyarakat, cuma Hmm. ada yang memanas-manaskan lagi agar lebih panas berarti ya. Menurut Mbak Esti gitu ya, menjadi provokator agar kondisi ini semakin panas lagi. Atau gitu ya Mbak Esti ya? Itu perlu kita waspadai. Oke, kalau dari teman-teman gimana? Tanggapan yang lain Kalau terkait aku demo sih, yang terjadi saat ini? aku ya, kalau menurut aku tuh sama kayak teman-teman. Mm-mm. Sebenarnya ada positif, negatifnya. Aku nggak bisa ngelihat, nggak, kebetulan kita juga lagi di Jakarta ya, ngelihat fasilitas umum yang kayak dibakar segala macam. Kemarin MRT juga sampai sampai nutup gitu ya jalurnya. Itu nggak bagus. Yang tapi mungkin emang benar ada beberapa orang yang terprovokasi, makanya melakukan pembakaran dan lain-lain itu. Tapi nggak bisa, karena hal itu tuh nggak bisa against demo, maksudnya nggak bisa menganggap demo sebagai hal yang negatif, karena kan tanpa demo itu mereka, kita masyarakat nggak bisa menyampaikan aspirasi kita, dan terbukti juga kan berkat demo itu tuh ada beberapa, mungkin belum semua, tuntutan yang udah mulai diterima gitu, tuntutan itu udah mulai dilakukan gitu sama mereka. Eh, tapi yang penting itu menurutku kalau mau demo, kita harus tetap ke substansi tuntutan yang kita ajukan, jangan sampai kemana-mana melebar gitu sih, menurut aku gitu. Mungkin teman-teman yang lain. Iya, ya. Fokus ke tuntutan. Kalau kemarin kan anggota DPR sudah yang menciderai hati masyarakat kan sudah dicopot kan ya. Kemudian tunjangan DPR juga sudah dihapus kemarin kalau dari infonya Pak Prabowo. Eh, Silakan gimana tanggapannya teman-teman lagi? Eh, Kalau tanggapan saya sih mengenai demo ini harus hati-hati ya. Beli murah? Oh, Mas Edi. Ya, saya izin Silakan, melanjutkan. silakan. Eh, saya jujur saja kalau demo ini harus berimbang ya. Jadi kita harus melihat dari dua sisi yang berbeda. Untuk dari pendemo sendiri mungkin mereka ingin mengarahkan pendapatnya, tetapi tidak boleh dengan eh, merusak fasilitas umum ya seperti itu. Dan juga dikhawatirkan ini sudah menyebar ke mana-mana se-Indonesia dan juga menimbulkan korban jiwa. Nah, untuk anggota DPR sendiri eh, seharusnya mereka ini menyesuaikan ya. Dan saya lihat di berita sendiri sudah ada penyesuaian seperti tunjangan, ada pengurangan tunjangan, juga biaya perjalanan ke luar negeri itu dipangkas. Dan saya menyimpulkan demo ini cukup efektif, tetapi ya yang disayangkan itu kerusakan serta korban korban jiwa yang ditimbulkan. Itu aja sih Bang. Mungkin aku mau nambahin juga terkait terkait pendapatku untuk demo ini. Penyebab demo ini kalau menurutku itu karena DPR yang Ya, terlalu ya, ya. berani untuk menantang rakyat karena um, uh, bahkan di dalam undang-undang pun tertulis loh sebenarnya kalau kekuasaan tertinggi itu di tangan rakyat. Jadi DPR itu malah menantang kekuasaan tertinggi di Indonesia seperti itu. Benar, benar, benar. Jadi imbasnya rumah DPR yang dirasa menyakiti hati rakyat itu dijarah berarti ya, Beli ya, Iya, jadi kayak kemarin. sebenarnya kegiatan penjaraan itu kan tidak dibenarkan, cuma karena di Hmm. uh, DPR yang memulai duluan, jadi itulah imbas baliknya dia. Mungkin Mas Ivan mau menambahkan? Oke, saya izin menambahkan tanggapan saya terkait demonya. Mungkin untuk
demo Oke, hari oke. pertama dan kedua itu masih organik karena penyampaian pendapatnya masih Harus di satu. depan yang di demo itu yaitu DPR. Namun ketika hari kedua dan hari ketiga dan seterusnya itu ada dugaan seperti adanya disusupi oleh provokator hingga banyak terjadi perusakan fasilitas umum dan juga penjarahan di berbagai tempat. Mungkin itu. Oke, berarti kalau dari teman-teman sudah berpendapat terkait demo DPR, terus kemudian solusinya agar tidak terjadi lagi hal seperti ini, kira-kira bagaimana dari teman-teman? Supaya kondisi kita, ini kan lumayan kredit banget kemarin, kita sampai WFH, kantor orang kantor WFH. Nah itu kondisinya biar biar nggak kayak gini lagi, kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat juga, bukan hanya pemerintah aja. Bagaimana menurut teman-teman? Ada tanggapannya nggak? Kalau dari saya sendiri ini mungkin karena kesenjangan yang tinggi ya. Ya, seperti ada lagu Wakil Rakyat seharusnya merakyat. Gitu aja sih Bang. Ya, itu kan dari pemerintah ya, dari DPR-nya. Kalau dari masyarakatnya sendiri, apakah ada yang harus dibenahi dari masyarakat? Kalau menurut saya sih bukan hanya dari pemerintah aja, tapi dari kita juga sih harus lebih dewasa lagi untuk menghadapi ini. Karena kayak tadi dibilang sama Mbak Esti, banyak provokator juga. Terus banyak yang memanfaatkan keadaan ini juga. Jadi kita sudah menyampaikan aspirasi dari hati kita sendiri, tapi ditunggangi juga kalau saya lihat di beberapa berita. Jadi untuk kepentingannya masing-masing, kepentingan kelompoknya masing-masing. Kayak contohnya pengerusakan-pengerusakan itu kan kalau dilihat bukan masyarakat sana yang merusak. Contohnya di Semarang tuh eh, yang membakar apa sih kalau nggak salah mobil atau mobil polisi kalau nggak salah. Itu bahasanya bukan dari bahasa Jawa tapi dari bahasa luar Jawa yang digunakan. Kalau saya baca berita ya. Mohon maaf kalau salah. Jadi menurut saya mungkin bukan bukan pihak bukan bukan orang sana yang merusak itu, mungkin ada pihak provokator lain yang terlibat menunggangi untuk kepentingannya masing-masing. Menurut teman-teman silakan gimana biar tambah panjang. Jadi sih kalau dari Setuju banget. aku sih, kalau buat dari pihak masyarakat ini aja sih mungkin lebih chill sama lebih teredukasi kayak. Soalnya kadang-kadang ini nih, Pak, demonstran itu kurangnya demokrasi pasti tanya demonya karena apa, sebab dan akibatnya karena apa. Kadang-kadang banyak yang nggak tahu cuma asal ikut demo gitu kan. Itu mungkin dari Hmm. segi masyarakat dia itu deh. Ada dua poin penting itu harus lebih chill, lebih santai dan yang kedua setidaknya teredukasi dia tahu apa tujuan dia melakukan demo gitu. Siap, siap, Itu siap. sih Kalau pendapat dari yang saya. lain? Hmm. Aku setuju, setuju. Jadi eh, kan kalau mau demo itu seharusnya kalau dari masyarakatnya ya harus tahu yang mau dituntut apa, tuntutannya apa. Mungkin kalau lebih gampangnya bisa lebih sosialisasi mungkin dari sosial media gitu. Jadi orang yang mau demo itu tuh tahu mereka tuh mau tuntut apa. Dan yang kedua tentu jangan sampai terprovokasi. Gitu aja. Ya, ya. Silakan yang lain. Izin Mas. Kalau dari saya itu pemerintah yang memiliki kewenangan itu mengajak diskusi dengan perwakilan demonstrasi pada saat demonstrasi karena pada saat demonstrasi yang kemarin itu pemerintah itu nggak ada yang turun langsung untuk ketemu demonstrannya itu Mas. Kemudian untuk kalau sampai terjadi provokasi hingga kerusakan, takutnya nanti pemerintah atau berita-berita itu lebih fokus ke kerusuhannya daripada ke tuntutan demonstrannya Mas. Mungkin itu. Nah, itu yang terjadi kemarin. Fokus pada Iya. kerusuhan. Jadi kayak emang banyak yang senang ribut sih, senang rusuh ya. Jadi mereka menikmati kerusuhan itu. Ya, beli murah gimana? Ada Belum tanggapan? menurut kalau tanggapanku solusi untuk demo kemarin itu
Kalau dari pihak pemerintah, terutama DPR, sebaiknya kalau bisa jangan menantang rakyat, karena tentu rakyat kekuasaan tertinggi di Indonesia. Dan juga kalau memang, karena kan kalau nggak salah ada salah satu anggota DPR bilang dia terbuka untuk demo, tapi tahu-taunya dia malah pergi ke luar negeri, kabur seperti itu. Jadi jangan kabur lah dari tanggung jawab itu. Itu kalau dari sisi pemerintah. Kalau dari sisi warga, sebaiknya kalau demo janganlah terlalu anarkis sampai membakar fasilitas umum seperti itu. Itu sih tanggapanku. Ya, setuju saya dengan tanggapan yang paling murah. Kalau tanggapannya dari Mbak Hesti gimana? Kalau dari aku mungkin lebih ke konklusi dari teman-teman tadi ya, bisa dilakukannya. Kemarin juga sempat kita bahas tentang transparansi. Terus selain itu juga eh ya balik lagi, kalau misalkan pendemo itu cuma ingin didengarkan, jadi sebaiknya para pemangku kebijakan ini bisa lebih mendengarkan lagi pendemonya. Terus kalau untuk dari pendemo sendiri mungkin agar bisa tidak mudah terprovokasi oleh adanya hasutan-hasutan dari provokator. Mungkin itu sih, Mas. Siap, terima kasih banyak Mbak Hesti. Oke, sudah berapa lama ini? Udah rasanya 20 menit. 20, Jadi 20. 20 menit ada ini. Oke, jadi teman-teman, kita sudah membahas terkait materi kita yang paling menarik di satu minggu belakangan ini. Di agenda satu, kita sudah bahas, ternyata yang paling menarik itu dari 7 anggota kelompok ini adalah 3 yang paling banyak adalah isu kontemporer ya. Dan kita sudah bahas juga isu-isu yang terkait, yang terjadi saat ini, sekarang ini, saat ini. Kita sudah bahas isunya, kemudian kita juga sudah bahas solusinya dari sisi pemerintah bagaimana, dari sisi masyarakat bagaimana. Semoga mungkin bisa menjadi bahan diskusi juga bagi penonton, bukan hanya untuk kita. Mungkin cukup sekian dari kami, dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih banyak sebelumnya. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam.